Dari jalan-jalan, Bu. Nggih. Yang dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan menjadi pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk aktivitas dan karirnya. Amin. Saat ini Habib dan Jawa kembali menyapa untuk bercerita tentang kondisi desa di Indonesia. Dataran tinggi Dieng merupakan sebuah kawasan yang subur dan kaya dengan sumber daya alamnya. Jajaran pegunungan dan perbukitan menjulang tinggi di setiap penjuru kawasan Dieng Wetan maupun Dieng Kulon. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah, ternyata ada hal unik lainnya yang ada di kawasan Dieng, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia, tumbuhan, dan aktivitas vulkanik pegunungan Dieng yang masih aktif sejak zaman purba hingga saat ini. Dalam episode kali ini, Cerita Desa Indonesia akan mengajak Sobat Desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual bersama warga desa di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan melihat aktivitas petani merawat tanaman kentang yang tumbuh subur di lereng-lereng perbukitan Dieng yang ternyata di bawahnya mengalir semburan panas bumi yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ramah lingkungan. Nah itu ada ibu-ibu petani lagi pulang dari ladang. Bawa apa tuh ya? Oh, habis panen kentang ini. Coba kita sapa ya. Kondur, Bu. Dari jalan-jalan, Bu. Nggih. Iya, Bu, dingin banget di sini, Bu. Nah, Sobat Desa, di sini tuh mau pakai bahasa Indonesia tapi gimana gitu. Pulang, Bu. Dari jalan-jalan daerah sini, Bu. Ya, kita ulangi ya Sobat Desa. Jadi sebenarnya saya itu mau pakai bahasa Jawa seperti ketika di Magelang, kemudian di daerah Sumbing gitu ya. Tapi ternyata bahasa Jawanya itu beda Sobat Desa. Jadi ya terpaksa lah kita pakai bahasa Indonesia meskipun tadi ada beberapa kata yang beda penafsiran ya. Tapi nggak apa-apa. Tadi komunikasinya kita sudah masuk lah, sudah jalan lah. Karena bahasa Jawanya sini tuh Jawa kayak ngapak gitu loh. Jadi agak sulit bagi saya untuk bisa memahami bahasanya, agak ngapak-ngapak itu tadi. Sobat Desa, meskipun kawasan Dieng dikenal sebagai destinasi wisata nasional dan mancanegara, akan tetapi tidak semua warga menggantungkan hidup hanya dari bidang pariwisata. Warga desa Dieng mayoritas masih menggarap ladang pertanian sebagai sumber utama pendapatan, utamanya dari budidaya kentang. Salah satu ciri khas warga desa Dieng bisa dilihat dari cara berpakaiannya, yaitu biasa menggunakan jaket tebal, sarung, penutup kepala, dan sepatu boot jika sedang ke ladang. Tidak jarang banyak masyarakat di desa Dieng yang merokok sebagai salah satu kebiasaan warga Dieng untuk menghangatkan tubuh di tengah dinginnya udara dataran tinggi Dieng. Yang ini selamat itu. Percobaan yang kedua. Oke ya. Dijemput. Ya ini jalanannya cukup ekstrim ya Sobat Desa. Jadi membawa kentangnya pun juga harus ekstra hati-hati.
Tuh, di belakang sana itu ladang pertaniannya sangat banyak sekali. Sementara itu di depan sana itu, nah tuh, itu adalah asap yang keluar dari bumi. Artinya itu dari uap panas ya, geotermal yang keluar kemudian menyemburkan uap warna putih tuh, itu asap tuh. Sobat Desa, nih, ini pemandangan yang sangat unik dan luar biasa ya di kawasan Desa Dieng ini. Nah, ini bapak-bapak lagi pulang nih. Lagi membawa hasil panennya. Sobat Desa, keramahan warga Desa Dieng sangatlah kuat. Mereka selalu menyapa dengan ramah wisatawan maupun orang asing yang berpapasan dengan mereka di jalan. Tidak jarang, warga desa akan mempersilahkan untuk singgah di rumah mereka. Rasa toleransi dan gotong royong yang menjadi ciri khas orang desa di Indonesia juga sangat terlihat di tengah warga Desa Dieng. Ketika ada temannya yang jatuh saat mengendarai motor bermuatan kentang, warga desa lainnya langsung sigap memberikan pertolongan. Sobat Desa, nafas saya cukup tersengal-sengal karena dari tadi kita naik turun bukit di sini ya. Dan sekarang kami ingin menunjukkan kepada Sobat Desa salah satu sisi dari Desa Dieng Kulon yang sangat indah. Nih, Masya Allah. Tuh, desanya itu ada di bawah sini nih. Nih. Ini desanya nih. Masya Allah. Luar biasa indah Sobat Desa. Meskipun tadi kita sempat harus istirahat beberapa menit ya di bawah tadi. Karena memang untuk menuju ke titik ini, itu kita harus naik tuh. Tuh, dari bawah saltnya tadi tuh. Sana naik, kemudian jalan kaki ke sini. Nih. Sobat Desa, kalau kalian ke Dieng itu jangan cuman yang di tempat-tempat wisatanya aja, tapi kalau bisa ke sini nih. Bentar, kita naik ke sini ya. Hiya. Tuh. Indah kan? Kompleks Candi Arjuna itu ada di depan sana tuh. Kelihatan ya candinya dari sini. Di sini tuh terkenal sekali lah. Pokoknya kalau kalian ke Candi Arjuna pasti akan melihat pemukiman di kawasan ini. Nih, keren kan Sobat Desa? Sobat Desa, sembari menikmati pemandangan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Cerita Desa Indonesia. Nggak berani, Pak. Sobat Desa, ini adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Bumi Dataran Tinggi Dieng. Ini adalah panas bumi yang dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan menjadi pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Dan pipa ini membentang dari pusat sumber panas bumi menuju ke pengelolaan ya. Ada pabriknya atau semacam pembangkit listriknya ya, tapi kita belum tahu lokasi pembangkit listriknya itu ada di mana. Cuman pipa ini sangat gede,
besar dan membentang dari ujung sana itu sampai dengan ujung di sebelah sana. Nah, ini mengarah ke kawasan Kota Dieng ya. Tadi kita lihat dari atas penginapan tuh kelihatan. Jadi pipa ini benar-benar memanjang. Wah, luar biasa keren ya. Jadi Indonesia nih punya banyak kekayaan untuk menghasilkan energi yang tentunya ramah lingkungan. Semoga makin banyak ya lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi bagi Indonesia. Dan sobat desa nih, ini ada rombongan wisatawan nih lagi naik jeep berkeliling ke kawasan Pegunungan Dieng. Kita lanjutkan ya. Sobat desa, ada hasil bumi yang menjadi kekayaan alam milik warga desa Dieng, yaitu belerang yang bermanfaat untuk obat penyakit kulit dan sebuah tanaman endemik pengganti ginseng yang hanya ada di dataran tinggi Dieng, yaitu purwaceng. Selanjutnya kita akan mencoba melihat warga desa Dieng yang menjual serbuk belerang dari kawah Sikidang dan olahan tanaman herbal purwaceng yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan. Nah sobat desa, ini adalah belerang yang tadi saya jelaskan di sana itu ya, di kawah. Nah ini udah ada yang dalam bentuk bubuk. Ini untuk mengobati penyakit kulit ya. Ini belerang yang sudah diolah, sudah dijadikan bubuk. Sementara ini batuan belerang yang masih dalam bentuk bongkahan-bongkahan nih. Ini belerang bongkahan-bongkahan yang ada di kawasan Dieng ini tadi, seperti yang tadi sudah kita lihat ya. Sementara ini adalah ini karika ya mas ya? Oh ini karika khas dari Dieng. Sementara ini adalah jamur kancing. Jadi ini dijual di kawasan ini ya. Nah sobat desa, ini adalah salah satu tanaman herbal asli dari Dieng, namanya purwaceng. Ini banyak sekali dibutuhkan oleh industri kosmetik dan industri obat ya. Nah di sini banyak sekali rempah-rempah yang khas dari kawasan Dieng ini. Ini tadi ada purwaceng, ini ada belerang, karika dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya. Sobat desa, kita lagi di sebuah bukit ya. Di depan kita itu adalah kawasan Dieng, namanya Desa Dieng, yang mana lokasi ini tuh masuk ke kawasan Wonosobo. Tuh di belakangnya langsung gunung-gunung ya. Nah coba kita zoom. Nah ini rumah-rumah ini itu adalah lokasi penginapan kita ya. Jadi salah satu gedung itu atau rumah itu adalah penginapan yang kita gunakan pada 2 hari belakangan ini. Dan alhamdulillah cuaca hari ini cukup cerah meskipun kabut sedang turun ya. Dan masya Allah nih pemandangannya sangat luar biasa indah kan. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus cerita desa Indonesia ya. Jadi kami akan selalu melaporkan perkembangan dan kondisi desa-desa di seluruh Indonesia, utamanya yang ada di Jawa Tengah. Ikuti terus ya. Hai Jawa. Hai. Jadi petualangan kita hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Cerita Desa Indonesia. Karena kita akan selalu bercerita kepada sahabat desa tentang kondisi desa di seluruh Indonesia. Saya Habib Dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.